dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Sahabat Morning Grace, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bagaimana juga kabarnya nih Romi dan Ivon? Ya, juga Juan. Gimana semuanya? Mari pagi ini kita awali pagi yang segar ini dengan bersama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa sahabat Morning Grace. Tuhan, kami bersyukur di pagi yang penuh dengan sukacita ini. Kami ingin mengawalinya dengan menyerahkan seluruh kegiatan kami dalam tangan-Mu. Dan kami juga memohon hikmat Tuhan supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang hendak kami renungkan. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, juga firman yang hendak kami renungkan pagi ini. Amin. Gimana nih Romi dan Ivon? Pagi ini semangat? Tapi bicara tentang hidup, ada pasti banyak halangannya, ya kan? Banyak tantangannya. Apa yang menjadi halangan tantangan yang paling banyak dialami manusia? Sehingga manusia tidak bisa bersukacita, nggak bisa bergembira, nggak bisa menikmati hidup yang damai. Kira-kira apa yang membuat menghalangi itu? Galau ya. Tugas kuliah. Juga mungkin kalau Juan apa yang membuat harinya nggak bisa happy itu apa? Skripsi, oke. Ya itulah ya. Tugas-tugas kita yang masih banyak seringkali mengganggu ketenangan kita. Termasuk juga mungkin masalah fisik. Ya. Masalah fisik bisa jadi membuat kita tuh nggak bisa mau happy bagaimana secara fisik. Lemah, sakit, atau mungkin mengalami persoalan dengan fisik. Termasuk masa-masa psikis. Mungkin sedang ada beban berat. Mungkin kesulitan ekonomi, kesulitan menghadapi persoalan yang nggak selesai-selesai, membuat kita menjadi mau bergembira bagaimana nggak bisa. Ya, sekarang pertanyaannya bagaimana sekarang? Kita mengalahkan semua halangan, hambatan semacam itu. Nah, ada satu firman yang menarik dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Ya, mari sahabat Morning Grace, kita perhatikan 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Supaya kita tidak tawar hati ketika menghadapi segala tantangan, kesulitan, hambatan dalam hidup ini. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayo kita simak dengan lebih teliti lagi ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Bukankah kita sering tawar hati? Sering kecil hati, sering gak punya semangat, sering putus asa. Kenapa? Ya karena banyak hal merosot dalam hidup kita. Di antaranya ya manusia lahiriah kita semakin merosot. Mungkin krisis dalam kehidupan kita.
Lalu bagaimana mengatasinya? Menarik. Rasul Paulus di dalam tulisannya 2 Korintus 4 ayat 16, kita diajak melihat tentang manusia batiniah yang dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, memang manusia paling tidak ya ada 2 bagian hidup kita kan, manusia lahiriah, fisik kita ini yang walaupun nih kayak Romi, Ivon, Juan masih muda nih sedang ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya, tapi kan tidak lama. Kekuatan manusia juga tidak abadi. Kayak saya ini sudah makin lama kan makin lemah ya, seiring umur. Makin lama makin tua ya terbatas. Namanya fisik tidak bisa kuat terus. Memang tidak bertahan lama. Memang kita ini diciptakan tidak untuk hidup 1000 tahun. Mungkin 70 tahun, 80 tahun sudah merosot dan seterusnya. Ini memang Allah yang izinkan. Juga karena dosa ya, yang karena dulu Adam dan Hawa dan selalu umat manusia, dosa makin mengakibatkan banyak kelemahan dalam kehidupan ini termasuk fisik kita. Dan itu makin membuat banyak persoalan, banyak hambatan, membuat kita nggak nyaman hidup dan sebagainya. Nah, tapi kembali, kuncinya apa? Supaya kita sebagai manusia itu tidak kehilangan harapan, tidak putus asa, yaitu dengan membangun manusia batiniah kita. Kalau kita naik kapal di sebuah pantai atau di laut, kalau ombaknya itu selalu akan datang, ya kan? Ombak, nggak bisa kita bilang, oke, saya mau naik kapal tapi nggak ada ombak, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Ombak kan selalu datang kan? Seperti demikian juga dalam hidup kita, persoalan selalu datang. Ombaknya selalu datang, besar kecil selalu sepanjang kita hidup sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Ombak kehidupan, persoalan, tantangan, badan capek, lemah, masalah. Tadi kan skripsi, selesai skripsi itu ada masalah apa lagi? Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ada saja. Nah, supaya kapal kehidupan kita tidak oleng-oleng bagaimana? Harus ada jangkar yang kuat. Ada jangkar kuat, yaitu manusia batiniah kita. Yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, yang menarik, hubungan kita dengan Tuhan itu bisa makin hari makin baik. Caranya bagaimana? Ya kita baharui dari sehari ke sehari. Artinya itu bukan sekali jadi. Tidak bisa kita bilang, oh saya aktif di gereja ya. Kayak kalian kan aktif di gereja. Wah, saya melayani Tuhan. Otomatis saya kuat. Ya nggak bisa begitu. Itu seperti orang olahraga. Olahraganya apa nih Romi nih? Nge-gym, wah keren ya. Ivon? Voli sih Pak. Voli, waduh berarti tangannya kuat ya. Lumayan sih. John gimana olahraganya nih? Basket, wah oke. Nah, olahraga itu coba bayangin yang sudah biasa nge-gym. Lalu kalian tidak nge-gym, nggak olahraga selama sebulan. Badannya gimana coba? Lemes kan? Lemes. Apalagi 2 bulan, 3 bulan kan? Supaya kita tetap fit, apa yang dilakukan? Tetap berolahraga. Olahraga secara teratur. Nah, juga kan? Nah, demikian juga dengan manusia batiniah kita. Kalau kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan itu yang baik, terus kalau olahraga ya terus dilakukan dengan teratur. Kalau hubungan kita dengan Tuhan ya harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dan istilahnya dibarui dari sehari ke sehari. Tiap-tiap hari ya. Bagus ini ya, ayat katakan ya, bukan 2 bulan sekali ya, bukan mingguan ya, tapi hari ke hari. Jadi dengan kita menjaga kesegaran batiniah kita, hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dengan cara bagaimana? Kalau tadi kan nge-gym, basket, volley ya, kalau John basket, kalau menjaga kesegaran manusia batiniah kita, caranya bagaimana? Dengan firman Tuhan. Supaya hubungan kita dengan Tuhan baik, melalui ibadah-ibadah kita, melalui pelayanan kita. Pelayanan seperti kalian ini melayani Tuhan membuat makin seger. Orang yang nggak melayani ya nggak bisa sesegar orang yang melayani. Karena pelayanan mendorong kita makin mengalami Tuhan. Nah, jadi intinya mari kita jadikan hubungan kita dengan Tuhan itu terus makin hari makin baik. Firman yang kita lakukan, kita renungkan, kita lakukan, kita kerjakan. Ibarat orang olahraga kita akan makin sehat. Terus, nah ini bedanya kalau manusia kita kan makin lama makin, nih tubuh kita makin merosot. Akhirnya apa? Binasa, ya kan? Binasa dalam tanda petik ya manusia tubuhnya fana kan. Tapi kalau manusia batiniah kita, hubungan kita dengan Tuhan akan makin hari makin kuat. Karena akhirnya kita justru mengalami di dalam Tuhan memperoleh hidup yang kekal.
bahkan mencapai tadi suatu kali kita tinggal bersama Bapa di rumah Bapa yang kekal. Nah karena itu kalau lihat terjemahan-terjemahan yang lain ini menarik ya, karena Alkitab kan terjemahannya nggak cuma yang ini ya, terjemahan baru yang kita pakai di Alkitab. Ada terjemahan lama. Terjemahan lama itu mengungkapkan demikian. Sebab itu tiada kami tawar hati karena meskipun keadaan kami yang lahir ini dibinasakan, ya keadaan kita ini dibinasakan, tapi keadaan batin kami itu dibarui sehari ke sehari. Jadi memang manusia itu bisa merosot, bisa lemah, bahkan binasa. Secara fisikly ya. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Allah, persekutuan kita dengan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Nah, pertanyaannya kapan kita mencapai tingkat apa yang terbaik? Kalau nge-gym itu terbaik apa? Sampai six pack. Kalau volley atau basket kan betul-betul sampai kita bisa memasukkan ke gawang gitu kan. Kalau basket kan ada gawangnya. Nah, kalau manusia batin ini ya goalnya apa? Makin seperti Kristus. Itu goalnya. Siapa yang disebut manusia batiniah yang baik, yang kuat? Makin seperti Kristus. Nah kalau itu yang kita lakukan makin seperti Kristus, tapi tentu saja tidak bisa kita sempurna seperti Kristus. Tapi kita ke sana, dibarui terus. Kita selama makin belum seperti Kristus, terus begitu. Nah sekali lagi ayo, tiap hari olahraga seperti ini. Olahraga melalui renungan pagi, doa, beribadah dan sebagainya. Maka kita akan mengalami kekuatan. Nah lalu itulah kekuatan kita menghadapi kesulitan hidup, tantangan, persoalan. Nah ngomong-ngomong nih Pak Paulus punya pengalaman menarik nih. Ketika itu kami sekeluarga punya mobil yang ya namanya mobil bekas. Bodinya mobil tuh masih bagus. Setelah dipakai 2 tahun, wah mulai rusak, rewel terus. Kenapa? Karena mesinnya memang mesin tua ya kan. Akhirnya kami diberitahu oleh seorang teman, Pak mesinnya aja diganti bisa. Akhirnya kami dengan lewat bantuan seseorang mengganti mesinnya. Akhirnya wah luar biasa. Mobilnya bodinya memang udah tua ya kan. Tapi mesinnya baru. Yaitu wah jalannya tetap oke. Nah demikian juga dengan kita. Nah kalian mungkin belum mengalami karena masih muda kan. Kayak saya mulai nih usia kan udah makin tua kan. Fisik sudah nggak makin oke. Termasuk persoalan hidup makin banyak. Tapi apapun juga kalau manusia batiniah kita itu ibarat mesin tadi ya. Yang selalu dibarui. Kita akan terus menghadapinya dengan kekuatan. Jadi jangan takut kalau kita mengalami halangan dalam skripsi, dalam ujian hidupan, tantangan, masalah. Karena itu sahabat Morning Grace, maju terus bersama Tuhan. Karena memang ada banyak tantangan dalam hidup ini. Tapi kuncinya adalah jangan tawar hati. Nah, bagaimana supaya kita tidak tawar hati, tidak kecil hati, tidak mudah putus asa? Perbarui manusia batiniah kita setiap hari. Terus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Membuat kita makin fresh dengan firman. Membuat hubungan kita juga makin segar dengan orang-orang sekeliling kita. Juga cara pandang kita menghadapi persoalan makin bagus. Kenapa? Karena kita dalam kesegaran hubungan dengan Allah. Dan lihat nanti kuasa Allah turun menyertai kita. Jadi jangan takut dengan kelemahan fisik. Jangan takut dengan segala tantangan dan ombak kehidupan apapun juga. Yang penting jaga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di pagi ini kami diberi kekuatan supaya kami tidak tawar hati, tidak mudah putus asa dalam menghadapi segala tantangan hidup dengan terus menjaga manusia batiniah kami. Supaya spirit kami semakin dikuatkan melalui kehadiran Tuhan yang kami sambut dalam hidup kami. Bekerjalah dengan leluasa ya Tuhan dalam hidup kami. Supaya segala hambatan, tantangan, kesulitan, kesukaran yang selama ini mungkin menakutkan kami, boleh kami serahkan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan bersedia hadir dalam hidup kami. Biarlah kehadiran Tuhan itu memampukan kami menghadapi segala tantangan dan hambatan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari sahabat Morning Grace, terus dengan kuasa Tuhan kita maju terus menghadapi segala perkara. Amin. Oleh kuasa darah-Mu
dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidup.